Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kertas kerja audit. Oke, kita lihat dulu pengertian kertas kerja audit. Jadi kertas kerja adalah berbagai catatan yang disusun oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan audit yang dilakukan. Jadi ini adalah catatan tertulis mengenai semua pekerjaan yang dilakukan oleh auditor pada proses audit. Oke. Nah, hal ini sudah tertuliskan di standar audit seksi 339 mengenai kertas kerja. Standar pekerjaan lapangan mengharuskan auditor untuk selalu melakukan yang pertama, perencanaan dan supervisi terhadap audit yang dilakukan. Yang kedua, mendapatkan pemahaman atas SPI. Dan yang ketiga, mengumpulkan berbagai bukti yang cukup melalui berbagai prosedur audit. Jadi di standar audit itu sudah diatur ya bahwa proses audit itu harus ada 3 hal ini, perencanaan, supervisi, terus yang kedua pemahaman atas SPI, dan yang ketiga mengumpulkan berbagai bukti yang cukup melalui prosedur audit. Nah, kertas kerja audit adalah sebuah sarana yang dipakai oleh auditor untuk membuktikan bahwa standar pekerjaan lapangan tersebut sudah dipatuhi. Jadi di kertas kerja audit itu sudah ada bukti bahwa ada perencanaan, supervisi, sudah ada pemahaman SPI, kemudian sudah ada bukti dan prosedur audit yang dilakukan dalam melaksanakan proses audit tersebut. Berkas kertas kerja terdiri dari dokumen dari klien, analisis dari auditor, dan berkas dari pihak ketiga. Ini beberapa contoh berkas yang berasal dari klien. Jadi ada neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian beban umum, beban penjualan. Oke. Kemudian analisis yang dibuat oleh auditor adalah berita acara cash of name, pemahaman atas pengendalian intern, analisis penarikan aktiva tetap, kemudian analisis cukup tidaknya allowance for bad debts. Jadi ini adalah perhitungan ulang ya yang dilakukan oleh auditor dari data yang diperoleh dari klien. Kemudian ada working balance sheet. Jadi ini neraca yang sedang diperiksa oleh auditor. Jadi di working balance sheet itu ada angka-angka dari laporan keuangan klien, kemudian ada penyesuaian yang ditemukan oleh auditor, dan kemudian ada hasil yang seharusnya, angka yang seharusnya. Jadi misalnya ada kas 100 juta gitu ya. Kemudian auditor menemukan seharusnya ada penyesuaian 10 juta. Kemudian angka yang benar adalah 100 juta dikurangi 10 juta penyesuaian jadi 90 juta gitu ya. Jadi isinya working balance sheet itu adalah angka dari klien, penyesuaian dari auditor, kemudian angka yang benar. Working profit and loss ini laba rugi ya, sama laba rugi yang sudah ada pemeriksaan dari auditor. Top schedule ini lampirannya. Jadi kalau tadi ada neraca dan laba rugi yang sudah ada catatan pemeriksaan dari auditor, nah top schedule ini untuk masing-masing akunnya. Jadi ada top schedule kas, top schedule piutang, top schedule persediaan, dan sebagainya. Jadi ini lembaran untuk perhitungan masing-masing akun. Oke, supporting schedule ini bukti pendukung dari top schedule. Kemudian konsep laporan audit. Yang terakhir ada manajemen letter. Jadi ini saran-saran yang diberikan untuk manajemen dari auditor. Beberapa contoh berkas yang diperoleh dari pihak ketiga seperti jawaban konfirmasi piutang, jawaban konfirmasi utang, jawaban konfirmasi dari bank, serta jawaban konfirmasi dari penasehat hukum perusahaan. Ada beberapa tujuan pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, mendukung opini auditor.
Kemudian yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor sudah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SPAP. Itu ya, jadi seperti kasus Kimia Farma yang sudah kita bahas sebelumnya. Di situ KAP yang melakukan audit di Kimia Farma memberikan bukti berupa kertas kerja bahwa mereka sudah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SPAP, sehingga hukuman yang diberikan tidak terlalu berat. Hukuman yang diterima maksudnya tidak terlalu berat. Oke, yang ketiga, sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, atau pihak klien. Yang keempat, sebagai salah satu dasar penilaian auditor sehingga dapat dibuat evaluasi sesudah selesai penugasan yang dapat dipakai untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji. Jadi, hasil kertas kerja itu dibuat untuk dasar kinerja dari seorang auditor. Yang kelima, sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Oke, jadi ini beberapa manfaat ya untuk audit tahun berikutnya, bisa memastikan jumlah saldo awal. Kemudian kalau staf auditornya baru, bisa membaca kertas kerja tahun lalu. Kemudian mengetahui masalah yang terjadi di tahun lalu. Kemudian berguna untuk penyesuaian audit tahun berikutnya. Oke, jadi ini beberapa pengelompokan kertas kerja audit ya. Jadi ada current file. Current file itu berkas selama tahun berjalan seperti neraca, laba rugi, seperti itu ya. Laporan keuangan itu current file. Kemudian permanent file adalah file-file yang digunakan dari tahun ke tahun. Seperti misalnya akta pendirian itu kan tetap ya dari tahun ke tahun, makanya jadi berkas permanen. Kemudian yang ketiga, correspondent file atau berkas surat menyurat. Jadi kalau ada surat menyurat dimasukkan ke correspondent file. Biasanya ini dipisahkan ya, current file dengan permanent file. Karena kalau permanent file setiap tahun akan current file maksud saya setiap tahun akan diganti. Kalau permanent file tetap dari tahun ke tahun. Ini ya contohnya current file, neraca saldo, berita acara cash of name, rekonsiliasi bank. Kalau permanent file, akta pendirian, buku pedoman akuntansi, atau kontrak-kontrak. Nah, ini correspondent file tadi sudah saya sebutkan ya, korespondensi dengan klien. Oke. Berikut ketentuan pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Jadi kertas kerja pemeriksaan itu adalah milik akuntan publik. Yang kedua, dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi klien. Dan yang ketiga, bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien. Jadi kalau kliennya menyetujui, baru boleh dipinjamkan. Yang keempat, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi minimal 5 tahun ya disimpan. Nah, tapi sekarang sudah ada bantuan penyimpanan data secara elektronik, jadi bisa disimpan lebih lama. Oke, hanya sedikit materi tentang kertas kerja. Nah, sekarang ada tugas yang perlu dikerjakan. Oke, tugasnya ada di Word ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab. Tadi penjelasannya sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada beberapa gambar file. Nah, tugas Anda adalah mengelompokkan file-file tersebut apakah termasuk ke dalam current file dan mana yang termasuk permanent file. Jadi misalnya contohnya yang A, sertifikat, apakah sertifikat itu termasuk current file atau permanent file? Jadi silakan dijawab dan diberikan alasannya. Jadi jawabannya A, termasuk file apa, berikan alasannya. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.